Halo sepuh-sepuh, gimana kabar kalian? Pada sehat-sehat aja ya kan? Sebelum itu, Mimin ucapkan selamat datang di channel Al Series, tempat bagi para pecinta donghua mendapatkan spoiler menarik seputar donghua favorit. Bagi kalian yang sudah nonton spoiler sebelumnya, Mimin ucapkan xie. Bagi yang belum nonton, Mimin sarankan agar kalian nonton terlebih dahulu supaya kalian gak bingung dengan alur pembahasan kali ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kedua sosok berjubah hitam dengan cepat mengejar Yu Hao hingga ke danau kecil tempat Yu Hao melarikan diri. Tepat ketika dua sosok berjubah melayang di atas permukaan danau, Yu Hao menggunakan seluruh kekuatannya melepaskan teknik ledakan es membuat danau meledak hebat. Kedua sosok berjubah hitam yang melayang di atas permukaan danau hanya bisa menanggung luka ledakan yang begitu menyakitkan. Meskipun penatua yang berjudul Douluo telah menggunakan kekuatannya untuk menetralisir sebagian besar dampak dari ledakan tersebut, Sol Douluo di sampingnya masih menderita luka yang sangat parah. Seteguk darah segar mengalir dari sudut mulutnya, sebagian kakinya telah hancur, bahkan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya juga ikut berantakan akibat teknik ledakan es yang Yu Hao lepaskan. Douluo berjudul mencoba menstabilkan tubuhnya di udara dan dengan cepat melepaskan keterampilan jiwa defensif menyembunyikan dirinya di dalam lapisan kabut tebal. Pada saat berikutnya, dia dengan cepat melarikan diri meninggalkan rekannya yang sudah sakaratul maut. Sementara itu Yu Hao yang berada di luar tembok kota melepaskan serangan tombak naga emas melesat bagaikan kilat membuat master jiwa jahat tipe spiritual yang sudah sakaratul maut seketika almarhum. Setelah membunuh satu master jiwa jahat tipe spiritual level 87 dan membuat penatua titel Douluo terluka, Yu Hao segera melarikan diri ke tempat yang aman. Setelah kembali ke hotel, Yu Hao berencana mengumpulkan lebih banyak informasi. Setelah misi pengawasan sebelumnya, dia yakin bahwa Mas Xiaota maupun Tang Ya tidak ada di kota ini. Yu Hao terus berpikir sembari bertanya-tanya apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Apakah aku harus menangkap seorang master jiwa jahat lalu menginterogasinya untuk mengumpulkan informasi mengenai senior Mas Xiaota dan Tang Ya? Setelah berpikir untuk waktu yang cukup lama, Yu Hao perlahan-lahan masuk ke meditasinya melanjutkan penyerapan esensi es ilahi yang belum sepenuhnya diserap tubuhnya. Ketika Yu Hao menyerap esensi es ilahi, kultivasinya meningkat dengan sangat pesat, kekuatan jiwanya terus meningkat semakin kuat hingga mencapai level 77. Di pagi berikutnya, Yu Hao melanjutkan mencari informasi menyusuri setiap sudut kota. Yu Hao menemukan bahwa Jing Hongchen adalah orang yang bertanggung jawab memimpin kota Heaven Dou setelah Kekaisaran Ryue menaklukkan ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi. Setelah kejadian semalam, seluruh kota tampak sangat waspada. Yu Hao berjalan ke arah istana sebelum akhirnya memutuskan kembali ke hotel. Setibanya di hotel, Yu Hao langsung mengeluarkan Raja Beruang Es dari dunia spektralnya kemudian memberitahukan rencananya kepada Raja Beruang Es. 2 hari berlalu dan kota Heaven Dou berangsur-angsur kembali tenang, sementara Raja Beruang Es terbang tinggi di atas cakrawala. Yu Hao diam-diam menyelinap memasuki istana Kekaisaran Jiwa Surgawi yang telah ditaklukkan Kekaisaran Ryue. Pada saat yang sama, kepingan salju diikuti angin kencang mulai turun dari langit menyelimuti seluruh istana. Semua orang yang menyaksikan kejadian aneh ini bertanya-tanya mengapa istana Kekaisaran Jiwa Surgawi tiba-tiba dilanda badai salju. Selain itu hanya istana yang mengalami badai salju. Hall Master Jing Hongchen dan 2 judul Douluo lainnya dengan cepat muncul di atap istana menatap ke atas cakrawala. Salah seorang master jiwa jahat menurunkan suaranya ketika dia bertanya kepada Jing Hongchen apa yang terjadi. Jing Hongchen mengerutkan kening ketika berkata, badai salju sekuat ini hanya bisa diciptakan oleh seorang master jiwa level Douluo Transcendent. Saya akan memeriksanya ke atas langit. Kalian berdua tetaplah di sini untuk menjaga tempat ini. Master jiwa jahat yang bergelar mimpi buruk Douluo menghentikan Jing Hongchen sembari berkata, Hal Master Jing, tolong beritahu saya jika Anda menemukan seseorang dengan kekuatan spiritual yang sangat tangguh. Gereja Roh Kudus kami akan melakukan yang terbaik untuk menangkap orang ini. Selama kami menangkapnya, saya akan melakukan apapun untukmu jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan. Jing Hongchen melirik Douluo mimpi buruk dan mengangguk sebelum ia terbang ke atas langit. Sementara itu di dalam istana, Yu Hao mengaktifkan deteksi spiritual dan menemukan beberapa master jiwa jahat yang berkumpul bersama di sebuah ruangan. 5 di antara mereka hanya memiliki 4 cincin jiwa sementara yang terkuat dari mereka adalah sage jiwa 7 cincin. Yu Hao menyelinap diam-diam mendekati mereka. Ketika Yu Hao semakin dekat dengan mereka, ia melepaskan serangan shock spiritualnya ke salah satu dari master roh jahat 4 cincin.
Master roh jahat berteriak kesakitan dan darahnya mengalir keluar dari mata, hidung, telinga dan mulutnya sebelum pada akhirnya mati di tempat setelah terkena serangan Yu Hao. Master jiwa jahat yang memiliki kultivasi 7 cincin jiwa meraung marah bertanya siapa orang yang berani menyerang bawahannya. Ketika dia berlari keluar dari ruangan, dia segera melihat Yu Hao yang baru saja berbalik melarikan diri. Melihat Yu Hao melarikan diri, Master jiwa jahat tersebut segera mengejar Yu Hao. Kedua Douluo berjudul yang berada di atap segera menyadari bahwa ada penyusup yang masuk ke dalam istana. Dengan basis kultivasi Yu Hao, kedua Douluo tersebut tidak bergerak sama sekali karena mengingat Yu Hao hanyalah seorang sage jiwa 7 cincin. Selain itu sudah ada sage jiwa dari pihaknya yang mengejar Yu Hao. Para master jiwa jahat biasanya sangat sombong dan arogan. Mereka selalu menganggap bahwa mereka tidak terkalahkan di level kultivasi yang sama. Namun hal yang tidak mereka ketahui adalah Huo Yu Hao tidak sama dengan master jiwa biasa. Meskipun Yu Hao hanya sage jiwa 7 cincin, namun ia telah membentuk inti jiwa di mana kekuatan Yu Hao telah sebanding dengan seorang judul Douluo. Raja beruang es menciptakan badai salju di langit dimaksudkan untuk memberi pengalihan agar Yu Hao bisa melarikan diri. Tujuan Yu Hao menyelinap masuk ke istana tempat musuh berada ialah menyergap seorang master jiwa jahat untuk ia tangkap. Sementara Yu Hao melarikan diri, ia merasakan bahwa Jing Hongchen sedang mencari jejak Raja beruang es di langit. Yu Hao berkomunikasi dengan Raja Beruang Es melalui deteksi spiritualnya meminta Raja Beruang Es untuk terlebih dahulu pergi dan menunggunya di luar kota. Master roh jahat di belakangnya nyaris menggapai Yu Hao, ia menyerang dengan kekuatan penuhnya memperlihatkan 3 kerangka raksasa menyerang Yu Hao dengan kecepatan yang sangat tinggi. Senyum dingin muncul di sudut mulut Yu Hao ketika dia menggunakan pendorong jiwanya untuk menambah kecepatannya. Melihat ini Master jiwa jahat tersebut meraung semakin marah mengatakan, orang ini benar-benar licin. Apakah dia berpikir dapat menyingkirkanku di dalam kota Heaven Door? Sage jiwa jahat terus mengejar Yu Hao melepaskan serangan tengkorak. Ketika tengkorak tersebut mengeluarkan jeritan menyakitkan, Huo Yu Hao merasakan seolah-olah rohnya dipaksa ditarik keluar dari tubuhnya. Tepat pada saat ini Yu Hao memperlambat kecepatannya kemudian melepaskan serangan shock spiritual menghantam laut rohani musuh. Master jiwa jahat yang kita sebut saja sebagai Asep menjerit kesakitan hingga tubuhnya terjatuh ke tanah. Begitu Asep jatuh, Huo Yu Hao lanjut menggunakan teknik teleportasinya muncul tepat di depan Asep. Asep berjuang keras mencoba mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Namun serangan shock spiritual Yu Hao bukanlah sesuatu yang mudah untuk dia hadapi. Ketika Yu Hao berdiri tepat di hadapan Asep, Asep merasakan perasaan dingin yang merambat ke sekujur tubuhnya. Ia akhirnya menyadari bahwa lawan yang kali ini ia hadapi bukan orang sembarangan. Yu Hao merilis teknik tulang jiwa kalajengking es giok yang seketika langsung membeku si Asep. Setelah Asep membeku, Yu Hao menggunakan alat jiwa penyimpanannya menyimpan si Asep yang telah membeku di dalam alat jiwa penyimpanannya. Setelah selesai menyimpan si Asep, Huo Yu Hao mengaktifkan teknik imitasi sepenuhnya menyembunyikan dirinya ketika dia bersiap pergi meninggalkan tempat ini. Namun tepat ketika Yu Hao akan pergi, seluruh tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Keringat dingin mulai membanjiri wajahnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri namun tekanan yang ia rasakan bahkan membuat jiwanya bergetar ketakutan. Sebuah suara langkah kaki terdengar dari kejauhan perlahan-lahan mendekat ke arah Yu Hao. Bayangan hitam muncul dari dalam kabut tebal memperlihatkan sosok yang begitu kuat. Suara tua terdengar mengatakan, aku terkejut ternyata itu kamu. Jika Ye Sishui tidak memberitahuku tentang keberadaanmu, akan sulit untuk percaya bahwa kamu telah tumbuh ke tingkat seperti ini hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Huo Yu Hao berusaha menahan tekanan yang ia rasakan ketika dia berkata, saya juga terkejut melihat senior Long Xiaoyao ternyata ada di sini. Long Xiaoyao menatap Yu Hao sembari berkata, anak muda, aku masih ingat dengan jelas taruhan yang kita buat saat itu kamu memberiku kejutan yang menyenangkan, akan tetapi kali ini kamu bahkan memberi saya begitu banyak kejutan, sekarang kamu telah menjadi sage jiwa, menilai dari undulasi kekuatan jiwamu, kamu seharusnya tidak jauh dari menjadi jiwa Douluo. Long Xiaoyao tampak sedikit meratap ketika dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke langit sembari mengatakan, kakak Muen telah menerima murid yang luar biasa, siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Huo Yu Hao membalas mengatakan, jangan menyebut nama guruku, jika guru masih hidup, dia akan malu berdiri denganmu. Long Xiaoyao mengerutkan kening dan berkata kalian anak muda tidak mengerti hal-hal dari generasi yang lebih tua. Huo Yu Hao membalas mengatakan aku tidak mengerti mengapa Anda memihak pada Master Jiwa Jahat. Dengan adanya Anda di pihak Gereja Roh Kudus telah membantai cukup banyak orang karena Anda berada di pihak mereka. Dengan status Anda sebagai Douluo utama, aku benar-benar tidak mengerti mengapa orang seperti Anda mau bekerja untuk Master Jiwa Jahat.
Apakah Anda tahu jika ini dibiarkan berlanjut dan jika Kekaisaran Ryue menaklukkan benua, Gereja Roh Kudus akan mengambil alih menguasai benua ini? Ketika itu terjadi, semua umat manusia mungkin akan menjadi budak Gereja Roh Kudus. Ekspresi Long Xiaoyao sedikit berubah ketika dia berkata ini tidak seserius yang kamu bayangkan. Apakah kamu benar-benar berpikir Master Jiwa Jahat terlahir jahat? Kamu dan banyak guru jiwa lainnya salah dalam hal ini. Yang benar adalah hampir setiap Master Jiwa Jahat layak disayangkan. Itu karena dunia menghindari mereka karena karakteristik jiwa bela diri mereka. Mereka harus melalui banyak rasa sakit serta kepahitan di masa-masa awal mereka. Itulah alasan mengapa kepribadian mereka sedikit ekstrim. Saya percaya bahwa jika Kekaisaran Ryue menaklukkan benua dan mengoreksi reputasi Master Jiwa Jahat, semuanya akan berbeda. Adapun siapa yang berkuasa atas benua ini, itu bukan sesuatu yang saya khawatirkan. Yu Hao berkata mungkin apa yang Anda katakan masuk akal, namun banyak Master Jiwa Jahat mulai membunuh orang hanya karena mereka telah menerima perlakuan tidak adil. Mereka bahkan menggunakan semua metode jahat demi memperkuat diri mereka. Saya mungkin tidak tahu tentang orang lain tetapi mari kita bicara tentang Dou Luo Dewa Kematian Yesis Hui. Yesis Hui seperti Raja Iblis di antara manusia. Saya hanya bersedia memanggilnya senior mengingat dia pernah memiliki hubungan dengan guruku. Mendengar Yu Hao menyebut Yesis Hui seperti iblis sontak saja membuat Long Xiaoyao melepaskan oranya menekan Yu Hao sembari berkata kamu tidak diizinkan berbicara tentang Yesis Hui. Yu Hao menggertakkan giginya berusaha bertahan dari tekanan seorang Dou Luo level 99. Yu Hao mengatakan Yesis Hui adalah Dou Luo Dewa Kematian yang mengendalikan Pagoda Dewa Kematian. Alasan mengapa Pagoda Dewa Kematian begitu kuat karena ia membakar roh orang-orang ketika api itu berkekuatan penuh. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Dari apa yang saya lihat, setidaknya ada puluhan ribu roh yang terperangkap di dalam Pagoda Dewa Kematian. Yesis Hui memenjarakan roh orang-orang yang telah ia bunuh untuk ia gunakan sebagai serangan. Long Xiaoyao terdiam setelah mendengar ceramah Enjutsu Yu Hao. Ia jelas menyadari bahwa apa yang Yu Hao katakan semuanya benar. Long Xiaoyao menghela nafas sembari menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, aku tidak bisa lagi kembali. Saya bersedia melakukan apapun untuk Sis Hui. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan sekarang adalah menahan diri agar tidak membunuh orang. Saya tidak tahu dengan jelas apa yang telah Gereja Roh Kudus lakukan. Namun saya tahu sesuatu. Sis Hui mengatakan bahwa setelah benua bersatu, akan ada tatanan baru. Kedamaian sejati hanya akan terjadi ketika saatnya tiba.